Apa kabarnya nih Jayantari hari ini? Oh, keren. Jayantari, silahkan dengan laporannya Jayantari. Iya. Jayantari bisa mendengar suara kita? Oke, langsung saja mungkin silakan laporannya dari Bali, silakan. Ya, berbicara soal literasi, seperti yang dikatakan oleh para narasumber yang sudah bersiap di studio tadi, bahwa literasi memiliki definisi yang memang sangat luas, yakni kemampuan membaca dan menulis yang kemudian dijabarkan dalam berbagai sektor, mulai dari literasi digital, literasi buku, hingga literasi keuangan. Di Bali secara khusus, berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Bali telah mencapai nilai 62,70 yang mana kemudian masuk dalam kategori sedang. Ada 3 kabupaten kota yang kemudian masuk dalam nilai IPLM tertinggi, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan juga Kabupaten Buleleng. Artinya kemudian pemerintah provinsi terus berupaya untuk meningkatkan IPLM di berbagai kabupaten kota lain yang masih tergolong rendah hingga cukup rendah. Namun kemudian upaya tersebut tidak terlepas dari tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah dengan perkembangan teknologi yang kemudian menyebabkan generasi milenial tidak begitu menggemari literasi, mulai dari literasi digital hingga literasi buku cetak. Dan untuk mengetahui tantangan yang sedang dihadapi saat ini di Provinsi Bali, saya tengah bersama dengan Bapak Nengah Mulyarte selaku Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia. Berangkat dari pertanyaan yang mendasar, Pak, apakah perkembangan teknologi ini kemudian menjadi sarana meningkatkan indeks literasi masyarakat atau justru sebaliknya? Ya, kalau literasi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang ya. Sebenarnya kalau dulu kan kita lebih banyak melihat literasi itu sebagai upaya untuk mencerdaskan, baik dari segi keilmuan melalui membaca. Nah, karena dulu kita punya adalah buku gitu. Nah, kemudian berkembang pojok-pojok baca untuk meningkatkan keinginan untuk meningkatkan anak-anak untuk membaca. Karena berdasarkan data UNESCO kita selalu ditempatkan pada tingkat literasi membaca yang sangat rendah pada anak-anak kita, yaitu 0,001 atau dari 1000 orang hanya 1 anak yang memiliki hobi membaca. Namun ketika tantangannya ketika mulai digitalisasi, kita harus mulai berubah pandangan juga, jangan lagi pada titik tolak buku cetak gitu atau hard books gitu. Nah, kita sekarang mulai bergerak ke e-book. E-book ini adalah bagaimana memindahkan buku pada tingkat untuk dibaca pada secara digital gitu. Tantangannya kemudian adalah ketika kita berpindah ke digital, konten digital sangat banyak. Dan e-book ini belum tentu menjadi target dari anak-anak kita yang ada di Bali. Ini perlu satu metode pendekatan yang berbeda ketika e-book ini sudah mulai dipasarkan. Nah, masalah kita selama ini kalau anak-anak kita memegang gadget, kita belum memberikan literasi digital kepada anak-anak kita. Literasi digital ini kalau boleh dibilang masih sangat rendah. Bolehlah kita bilang bahwa penyebaran internet di Bali ya sudah cukup luas gitu. Boleh dibilang hanya beberapa titik aja yang masih blank spot. Dan blank spot itu pun karena daya pancar dari sinyal yang terpancarkan dari BTS-BTS yang ada. Nah, ketika ini sampai ke tingkat desa, apakah anak-anak kita di desa sudah bisa mengakses e-book ini? Apakah mereka tahu link dari e-book ini sehingga mereka juga bisa mendapatkan e-book tersebut? Permasalahannya juga bukan pada mereka bagaimana mendapatkan, tantangannya kemudian e-book ini menarik nggak buat anak-anak kita? Karena kelakuan kita sendiri ketika pegang gadget adalah scroll. Nah, saya sendiri sebagai pengelola di media, bagaimana menarik pembaca adalah menciptakan efek wow pada pembaca ketika dia scroll. Nah, bisa nggak dengan e-book kita menciptakan efek wow? Karena ketika mereka baru baca, wah ini bagus, wah gambarnya ini menarik gitu. Nah, ini yang kurang di e-book kita gitu. Bagaimana e-book kita kemudian meningkat secara kualitas, baik dari segi konten, baik dari segi penyajian, maupun dari segi warna. Nah, ini yang belum kita lakukan gitu. Kita masih berpatokan hanya memindahkan buku cetak yang dari kertas ke buku digital. Sehingga
kurang menarik gitu. Itu yang menjadi tantangan kita selama ini gitu. Termasuk kita juga mengamati ketika e-book di digital tidak bisa kita samakan formatnya dengan e-book yang ada di kertas. E-book digital tidak bisa kita buat dalam format tulisan yang sangat banyak gitu. Anak-anak itu aduh males baca, apalagi hurufnya, fontnya, kemudian spasi dan bagaimana aturan penulisan antara book dengan e-book ini harus kita bedakan gitu. Karena itu akan menarik minat baca. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya tantangan kita sangat berat. Kita saja ketika membaca, anggap saja kami sebagai pengelola media, bagaimana pembaca kita merasa nyaman adalah membuat berita yang dalam satu screen komputer. Harapannya apa? Ketika dia banyak terlalu lama membaca, mata kita yang nggak siap. Begitu juga anak-anak kita gitu. Sehingga bagaimana kita menentukan e-book ini menarik gitu. Itu mending. Dan kemudian kira-kira Napi harapannya untuk perkembangan literasi di NTT, NTB, dan juga Bali, mengingat antar nusa ini disaksikan juga oleh teman-teman dari NTT dan NTB. Oke, kalau kita kemudian beralih ke digitalisasi dan melek digital, literasi digital adalah satu, kalau kita harus menyajikan dua sisi, ada yang bisa masih mengakses book paper dalam bentuk buku kertas, kita harus buat pojok-pojok baca yang lebih banyak. Konten buku juga harus sesuai dengan target sasaran yang ada di sana. Jangan kita selama ini kan masih mencari kalau siapa yang punya buku bisa disumbangkan silahkan. Tapi kita belum melihat sasarannya apa. Kalau dia sasarannya anak-anak, kita siapkan buku anak-anak. Nah, ini juga masih kacau di pojok-pojok baca kita. Dan ini harus kita perbaiki. Memang upaya untuk menuju ke sana harus perlahan, tidak mungkin serta-merta. Begitu juga ketika akses internet masuk di daerah perbatasan, kita harus bekali juga bahwa yang diharapkan adalah mereka membaca e-book, bukan membaca media sosial dan membaca status. Kita selama ini kan lebih banyak membaca status, padahal harapannya adalah bagaimana kita membaca buku yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak itu. Terima kasih Bapak, dan demikianlah informasi langsung mengenai perkembangan literasi terhadap kalangan milenial dari Provinsi Bali. Jayantari dan juru kamera Made Adi melaporkan langsung. Ya, terima kasih Jayantari, laporan langsung dari Provinsi Bali. Selamat bertugas kembali Jayantari.